Halo sahabat KSW, jangan lupa ya subscribe dan nonton channel KSW di YouTube. Di situ akan ada banyak insight agar kita bisa memperkaya diri kita dan juga usaha kita ke depannya. Thank you. Halo, ketemu dengan saya Nanet di Kampus Sahabat Wirausaha. Untuk edisi yang perdana ini, untuk sesi Lokal Hero, kita sudah menghadirkan seorang perempuan hebat yang emang beneran lokal hero. Selamat datang Mbak Sanas, ya, Roro Kenes Indonesia. Halo Mbak Nanet, bebek rempah. Bebek rempah. Kita bertemu di mana-mana, Mbak. Kita ketemu di mana-mana. Mbak Sanas, terima kasih banget Matur nuwun udah mau gabung, udah mau ngobrol, dan pada sesi ini sih kita kepengen ngajak Mbak Sanas sharing-sharing, memberikan pengalaman, memberikan inspirasi tentang bagaimana Roro Kenes. Roro Kenes itu berapa tahun sih, Mbak? Ini alhamdulillah. Pertama-tama saya mau ngomong terima kasih ya Mbak sudah menerima saya di sini. Terima kasih kembali. Ya. Jadi sekarang ini Roro Kenes sudah tahun ke-7 ya? Weh, tahun Tahun ke-7. ke-7 ya, benar. 2021. Itu tahun ke-7 ini. Dan awalnya pada saat itu, Roro Kenes itu siapa yang kasih nama? Sebenarnya tuh mau tak kasih namanya Kenes. Tapi ketika mau ngurus haki ada beberapa orang yang berantem di sana karena Kenes sudah Banyak banget. Terus ibuku bilang tambahin Roro aja. Jadi akhirnya Roro Kenes. Dawuh seorang ibu ki mandi ya, Mbak. Banget. Dan ternyata sudah bertahan selama 7 tahun. Alhamdulillah. Bisnis itu bisa bertahan katanya melebihi cobaan itu lebih dari 5 tahun. Jadi ini misalnya udah 5 tahun berarti ki wis aman, ya, Mbak. Ini udah pusing lagi. Karena ini kan phase pertama udah, ini kan phase kedua. Persiapan untuk yang tahun ke-10 ke-15 kan dimulai dari sekarang, Mbak. Harus sudah mulai ditata kan. Ini berapa karyawan, Mbak? Awalnya berapa? Terus sekarang jadi berapa? Awal itu cuma 2. Jadi awal 2 orang. Penjahit 1, helper 1. Sekarang 11. Yang sekarang 11 itu in-house, jadi artinya monthly payment ya. Tiap bulan mendapatkan gaji. Lalu kemudian yang outsource itu kita punya ada sekitar 19 tambah 23. Sekarang jadi total 23 dengan mayoritas 23 sama 11. dari warga lokal iya, atau semuanya lokal. Semuanya lokal. Ya, semuanya lokal. Yang dari luar kota itu deket-deket kayak Kalimungu tuh Semarang coret ya. Berarti masih tetap menggunakan lokal, SDM lokal. Ya. Nah, saya rasa sih semua orang juga nggak perlu untuk memperkenalkan siapa Roro Kenes. Roro Kenes ini brand tas yang kemarin sebelum pandemi ya Mbak ya, sempat bikin heboh karena tertahan di imigrasi Rusia. Ya. Karena tasnya dianggap kemurahan. Terlalu murah. Jadi nggak boleh masuk. Mereka nggak percaya harganya yang di bawah. Jadi mereka nggak percaya harga yang ada di packing list. Sehingga pihak dari customnya Demo de Duvo harus melakukan kurasi ulang. Harga realnya tuh berapa atau gitu. Sampai untuk harus masuk di custom pabean itu ya. Yes, itu harus dihitung dan pada saat itu dalam rangka pameran di Moskow. Iya, betul di Moskow. Jadi akhirnya pameran nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas yang tak bawa doang. Terus yang ditahan? Ya dikurasi sama mereka. Terus bisa lolos. Dikurasi sebenarnya waktu kemarin tuh sempat masuk pengadilan juga Mbak. Jadi saya ngurus surat pernyataan dari Semarang, alhamdulillah disupport sekali oleh pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi yang menyatakan scale usaha kita seperti apa, terus dan itu semua disyahkan oleh ditranslate ke bahasa Inggris dan disyahkan oleh pengadilan juga, dan itu masuk ke tempatnya kedutaan di Rusia, dan kedutaan di sana kedutaan Indonesia yang di Rusia sangat helpful, jadi mereka menyediakan pengacara. Dan pembelajaran yang diambil dari kejadian itu bahwa produk Indonesia tuh sangat dihargai, jadi jangan pakai KW. Jangan pakai KW, jangan malu pakai brand lokal. Karena ternyata brand lokal ya harganya di sana dihargainya tinggi. Dan jangan nggak pede dalam menentukan harga. Yes,
sebenarnya sih bukan aku nggak pede ya, karena itu udah ada hitung-hitungannya gitu loh. Jadi ketika saya membuat packing list itu, membuat harga packing list kan berarti harganya FOB ya Mbak. Harga FOB itu kan berarti kita udah ada hitung-hitungan ketika tas itu FOB, freight on board. Ya, freight on board. Jadi udah dibeli ketika itu dengan minimum quantity langsung istilahnya kayak langsung dibeli di depan rumahku gitu loh. Jadi di depan siap dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh buyers. Nah itu kita memang selalu kalau saya ke pameran terutama yang keluar harga itu ada harga FOB dan kemudian simulasi harga eceran tertinggi. Itu berapa? Itu kan memang kan setelah itu kan kemudian dikalikan lipat. Jadi mereka sudah bisa menghitung marginnya ketika tas tersebut atau produk tersebut ada on the rack di retail department store dan kemudian ketika mereka harus mengikuti promo-promo atau lainnya udah diperhitungkan sesuai dengan FOB setempat dengan harga jual di Moskow, masuk di pabeanan ternyata itu masih terlalu murah. Iya. Dikiranya dan satu harganya masih terlalu murah, yang kedua itu yang buat aku bener apa bukan? Oke. Curigaan mereka nggak menyangka bahwa tas handmade-nya Roro Kenes Indonesia itu serapi itu. Jadi dan seberkualitas itu gitu. Enggak sih, mungkin karena nggak percayanya karena saya ya. Lah aku habis long flight ya Mbak. Terus? Long flight nggak mungkin kan dandan kayak Syahrini. Oh. Jadi kan you look like a boss. Jadi kayak ngomong gitu ya. Jadi kan lekutu istilahnya ya. Iya. Long flight 24 jam. Masa mau dandan Mbak? Nggak mungkin toh pakainya kan juga pakai training spak gitu. Iya. Mantel dan segala macam. Udah. Dan itu nggak mandi ya kita ya, dan nggak mandi. Tapi mereka nggak melihat dari legalitas. Sudah. Tapi nggak. Karena kan saya keluar negeri kan bukan cuma sekali itu toh, sudah berkali-kali dan di Rusia itu kan masuk ke UEA. Jadi kan semuanya kan sebenarnya sama kan, standarnya sama. Kalau kayak masuk ke UK ya sama lah, terus masuk ke tempatnya Austria ya sama, ini semua sama. Jadi dalam bayanganku dengan saya membawa seluruh requirements surat-surat yang sama seperti itu ya is okay. Ternyata is not okay. Oke, dan boom, viral. Tas Roro Kenes Indonesia. Omset melipat berapa kali? Penjualan jadi viral ya Mbak? Iya, jadi viral. Bener ya? Iya. Terus jadi banyak orang yang penasaran dan menimbulkan banyak transaksi. Iya. Ada sih sebenarnya waktu baca posku tuh sempat nangis-nangis itu. Pas satu udah di itu telepon ke rumah, telepon Indonesia nangis-nangis. Aku jualannya pakai apa ini? Terus bayangannya kan begini, ya paling enggak kan udah ada pemasukan, jadi seenggak bisa beli oleh-oleh sama beli makanan tambahan. Nah di sana kan berarti kan aku harus ngirit Mbak akhirnya. Jadi seminggu di sana itu setiap kali breakfast mesti ngantongin buah banyak untuk tambalan. Karena berarti benar-benar sama sekali nggak bisa jualan pada saat pameran itu. Nggak bisa jualan dan udah bilang jangan mengharapkan oleh-oleh ya, karena duitku mepet. Padahal bawa berapa tas? 20. Nyampe, aku bawa cuma 10. Cuman 10. Ya, itu sampel. Iya, sampel 10. Oke, tapi kan setelah dari pameran ada yang deal nggak Mbak? Hanya dengan menjual dari mungkin katalog atau? Ada, karena ada beberapa ketemu cuman kalau kita ngomong ekspor tuh pasti kan rata ini off label ya Mbak, white label. Dalam mimpi saya sih saya kepinginnya tetap merah putih semua yang berkibar terus. Nah itu ada yang kita sempat ada yang maju lah, maksudnya ada yang terkejadian gitu, dia tanya contoh tasnya mana gitu. Terus? Ya cuman this is the bag, the only bag that I got, jadi ini cuma tas doang yang gue pakai. Yang lainnya kemana? Ya diambil sama customer. Oke. Tapi ini benar-benar yang historical banget. Menjadi viral, ngangkat kota Semarang dan sosialitas langsung bisa beralih melihat Roro Kenes. Ya, makanya itu satu lagi penting ini. Jangan malu pakai brand lokal. Tinggalkan KW. Oke. Abang Rai Kura. Penting ini wajib. Jangan malu pakai brand lokal dan tinggalkan KW. Oke, berarti harus karena memang produk dalam negeri untuk yang craft. Kita sekarang memang pemerintah sangat concern banyak sekali dengan program-program dan kalau misalnya teman-teman ngerti lah ya Mbak Sanas dengan segala macam penghargaannya. Terakhir apa Mbak? BNI Local Hero 2021.
Femina, wanita wirausaha Femina. Itu Mbak. Ya. Terus apa lagi ya? Eh, Apa lagi Mbak? IGDS. IGDS, oh ya. Indonesia Good Design. Standard. Saya People Choice Award sama satu lagi Best 20. Pemenangnya itu saya dapat awardnya People Choice. Lalu kemudian juga masuk di Best 20. Jadi sekarang alhamdulillah Roro Kenes bisa di setiap produknya Roro Kenes kita bisa menyematkan logo IGDS. Jadi Indonesia Good Design Standard itu dibuat oleh Kemenperin, di mana di situ Kemenperin itu memberi kurasinya dari bulan Mei, yaitu dari bulan Mei tahun 2020, di mana yang dinilai adalah sebuah desain, jadi nilai dari sebuah desain produk, lalu kemudian yang kedua adalah model bisnis yang digunakan, lalu yang ketiga adalah pemanfaatan dari desain produk tersebut dan juga model bisnisnya seperti apa. Oke, nah sekarang kalau misalkan berbicara seorang Sanas di Roro Kenes, perjalanan selama 7 tahun, pasti dengan latar belakang yang Mbak sendiri kayaknya kan juga bukan yang sebelum-sebelumnya pernah bermain di tas, pencapaian sampai dengan saat ini, itu berarti apa yang harus dilakukan Mbak? Belajar aja dilakoni udah kelar. Mana ya? Ya udah, belajar aja dilakoni. Kalau jatuh ya jatuh, nangis ya nangis, habis itu ya ada kerja lagi. Berbicara jatuh? Seringnya mantap ya Mbak. Sering lah. Jadi jangan berpikir bahwa bisnis ki enak yo, akeh duitnya ya. Wah enak ya Mbak Sanas ya, jalan-jalan ke Rusia, ke Moskow. Enggak. Hello, hidup tidak seindah kata-kata Mario Tagar. Itu juga ya Pak. Hidup tidak seindah yang ada di reel Instagram. Jadi bukan. Makanya tuh soalnya kalau kayak gitu jadi positif toxicity ya. Kita enggak jujur aja deh. Hidup jaim enggak enak Mbak. Iya benar. Hidup jaim enggak enak. Jadi kalau saya bilang 90% tuh pasti gagal, 10%-nya berhasil. Oke. Ya, tapi dari 90% gagal tuh kan bukan berarti kita gagal, ya kita bisa belajar kan. Bisa nggak Mbak sharing selama 7 tahun yang paling the worst-nya ini apa Mbak? The worst-nya? Ya pas waktu di tempatnya Moskow itu. Yang di Moskow itu ya? Itu gila. Itu bener-bener ya? Aduh bayangin aja, acara bisnis matching, satu-satunya yang nggak produk itu saya. Sementara di situ kan ada kepala dinas, ada Pak Ganjar, ada semuanya. Aku jujur terus terang Mbak, itu udah nggak bisa makan, nggak bisa gini. Bayangin toh, kita bawa Indonesia, di situ aku nggak bawa produk. Ngicapnya pakai apa? Tapi bener-bener ngejar. Akhirnya kan karena 2 hari itu tidak ada jawaban. Kenapa kok produk saya ditahan? Dan saya ngeyel banget itu, terus-terusan minta tanya ke tempatnya kedutaan dan Pak Ganjar itu amat sangat membantu untuk bertanya sesungguhnya tuh reasonnya tuh apa. Dan mungkin lebih kepada ngerasa malu mungkin ya Mbak. Artinya ki barangku ngopo ki kok produkku di ini gitu, dan di depan para pejabat provinsi yang membawa Mbak, mungkin itu ya. Terus karena kan kemudian kan kami kan bukan berarti kami berangkat itu tidak ada target Mbak. Kita berangkat itu kan ada target. Iya betul. Kita berangkat ada target dan saya ada tanggung jawab moral kan di sini. Karena sudah menggunakan uang negara. Betul. Nah, pada saat kemudian ada statement dari atasan perdagangan yang menyatakan bahwa Mbak ini mereka harus melakukan kurasi dikarenakan 1, 2, 3, 4, 5 dan itu kemudian bisa dijabarkan ke Pak Ganjar dan juga kepala dinas yang lain, dan memang ternyata prosesnya seperti itu tuh akhirnya cukup lega ya. Cukup lega karena memang ya sudah, salah satu sisi nilai positif yang bisa diambil adalah bahwa produk Indonesia, Jawa Tengah, Semarang dihargai tinggi dan layak untuk ditampilkan. Iya, betul. Okay. Bukan ini sekarang akhirnya bicaranya bukan cuma Roro Kenes saja. Tapi kita bicaranya produk lokal. Dari Semarang, dari Jawa Tengah, merah putihnya tersemat. Oke. Nah, sekarang berbicara soal perempuan dan ibu. Artinya begini, Roro Kenes itu kan bisnisnya Mbak Sanas, bukan bisnisnya suami. Benar ya Mbak? Sebenarnya meskipun sekarang berdua, tapi kan ibaratnya otak dan personal brandnya ini adalah Mbak Sanas toh. Benar ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang Roro Kenes itu laboratoriumnya saya, di mana di situ terjemahan dari apa yang ada di kepala, apa yang ada di mimpi, apa ada yang di idealisme saya, apa yang ada di teori, prakteknya kayak apa gitu. Terus selama menjalankan laborat itu klasik sih memang pertanyaannya, tapi bagaimanapun
kadang memilah pikir dan ke anak-anak itu kan piye Mbak? Ya. Artinya kan kadang ada satu momen yang Mbak nggak bisa nemenin anak-anak karena Mbak harus ke Moskow selama berbulan-bulan, belum lagi Mbak harus concern dengan target ya itu orderan. pasti ya, Mbak. Kalau kayak gitu tuh pasti ya. Tapi kemudian kan kita ada yang namanya manajemen waktu. Ini mau jawaban real apa mau jawaban jaim? Jawaban real, Ya. jawaban real. Tidak mudah. Saya akan mengatakan bahwa itu tidak mudah karena memang satu posisi saya di KTP ku aja tulisannya tuh bukan apa Mbak, ibu rumah tangga. Serius. Di situ tulisannya Iki trik ben pajak kita ya. Iya. Jadi KTP itu tulisannya ibu rumah tangga. Jadi memang pekerjaan pertama saya dari ibu rumah tangga. Ya. Apapun itu, saya sebagai istri dan saya sebagai ibu dari anak-anakku. Apapun saya harus ada di sana. Jadi memang akhirnya kita pakai smart apaan? Smart template. Pakai smart template. Aku tak kasih. Terus kita cocok-cocokan nih. Oke. Schedulingnya gimana, targetingnya gimana, dan akhirnya emang dari situ bisa ada ritme sendiri ya. Bukan berarti kemudian sistem ini perfect, enggak loh. Tapi it works for us. Berempat, putranya 2 kan ya Mbak? 2. Dan tapi kan ada yang kebetulan mensupport ya. Betul. Dan itu pun ya kita pakai scheduling lah, terus kita pakai ya di smart template itu. Betul. Jadi anak-anak tuh pada diniin, kamu mau ngapain, siapa saja yang berpengaruh, apa yang harus dilakukan, ini udah ditempel. Jadi kalau saya masuk ke kamar anak-anak isinya cuman board gitu, terus ada scheduling sama intinya. Terus saya cuma tinggal nyocokin aja. Berarti cuma tinggal ngikutin, monitoring. Ya, pernah nggak sih Mbak kerasa bersalah begitu karena aduh sorry ya Dek, Mama nggak bisa. Kalau bersalahnya sih sebenarnya enggak sih. Bersalahnya sih enggak. Tapi lebih kepada akhirnya anak-anak tuh juga menikmati juga sih. Soalnya kalau misal saya keseringan di rumah dan suamiku juga kayaknya menikmati. Kalau saya keseringan di rumah atau kelamaan di rumah cerewet toh. Jadi akhirnya suami saya mendukung. Kalau suami saya jujur kan katanya kan ngerjain. Jadi terus terang, ini kamu nggak ada kegiatan ya? Udah oke, terus habis itu kamu mau sekolah lagi nggak? Wah. Berarti tandanya saya sudah mulai agak cerewet di rumah. Jadi menyenangkan itu adalah ketika kami sama-sama belajar. Anakku yang kecil belajar apa, anakku yang gede belajar apa, mboknya, emaknya di tengah-tengah belajar juga. Gitu. Nanti kalau udah karena yang gede kan umur 17 kan, kita udah mulai sering diskusi nih. Oh, Mbak Repa udah umur 17 ya? Oh, cepet banget ya? Iya. Perasaan ketemu terakhir, oh iya benar juga ya, SMP kita waktu terakhir pas ini ya. Jadi kan SMA, jadi itu udah mulai diskusi dan kebetulan kan anak-anak sekarang lebih advance toh, lebih advance. Ada beberapa project yang memang kemudian dia saya libatkan karena pas waktu kemarin COVID, otomatis kan sekolahnya di rumah. Nah akhirnya project-project itu dia yang terlibat dan dia yang mengerjakan. Karena bahasa anak-anak itu sekarang lebih advance, ada beberapa rapat bersama dengan tim saya, jadi bukan rapat sih, kayak kita ketemu diskusi dengan tim, itu Pak akhirnya mereka minta supaya anakku ada, karena bisa menerjemahkannya kepada bahasa SD Impress ke ibunya. Kan ya? Iya, jadi mereka udah ambil peran ya anak-anak ya? Dan mereka menikmati sih, anakku yang pertama tuh menikmati banget, jadi kayak kemarin kan akhir tahun. Cewek atau cowok yang berapa? Cowok. Oh, cowok ya? Cowok. Jadi kalau yang kecil itu sudah mulai dilatih, misal ada tamu yang datang gitu, ya dia harus gimana caranya bisa ngeladenin tamu, dan mereka anak-anak ini juga ngerjain kerjaan rumah Mbak, nyapu, ngepel, nyuci piring. Oh iya? Bersihin rumah, ngelap-ngelap. Kenapa begitu Mbak? Soalnya itu waktu kemarin juga sempat ditanya sih, kenapa kok harus seperti itu. Satu, gak ada yang namanya pekerjaan perempuan dan pekerjaan pria, karena fungsi biologis beda, pekerjaan tidak. Jadi dari sekarang anak-anak juga harus sudah mulai mengenal pekerjaan rumah tangga. Malu aku nanti sama menantuku Mbak, kalau misal anakku lanang gak bisa ngapa-ngapain atau gak bantuin istrinya, aku sengisin kok, aku yang malu nanti. Terus jadi kan saya harus mengajarkan. Lalu yang kedua, jangan bicara akan prestasi kalau semisal kamarnya nggak bersih, dia nggak bisa melipat tempat tidurnya, merapikan tempat tidur sendiri. Jangan bicara prestasi, jangan bicara nilai gitu. Karena yang achievement paling tinggi itu adalah ketika mereka bisa tanggung jawab. Iya. Tapi intinya Mbak Sanas itu mulai menekankan untuk kemandirian kepada anak-anak melalui pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Karena memang
ya ini menarik ya, artinya Mbak Sanas nih penggiat di pemberdayaan perempuan, satu-satunya perempuan di rumah begitu ya, anak-anaknya laki, berarti memperkenalkan apa istilahnya, memperkenalkan gender, Iya. gender kepada Iya. anak gitu, Iya. bahwa ya itu tadi bahwa ada penyerataan dan ini juga Mbak terapkan di bisnis Roro Yes. Kenes, karena Iya. aku ngeliat di statusnya di Roro Kenes kan Iya. sustainability, Ethical. ethical. Ya, jadi bicara Roro Kenes itu bicara feminisme. Bicara Roro Kenes adalah berbicara feminisme. Ya, jadi Artinya, bukan hanya sekedar tas saja. sorry tak potong. Kenapa kok tasnya juga nggak menciptakan bias gender, Mbak? Artinya kenapa kok spesifik perempuan? Sebenarnya itu kita punya tas laki juga. Terus? Cuman karena 85% dari pengguna kami, jadi pengguna kami dari customer kami itu adalah perempuan. Yeah. Akhirnya kan sosial media harus mengikuti kan, Ya. mengikuti kepada reader, Mm-mm. pembaca konten kami. Tapi kami menyediakan tas pria. Artinya, Kami menyediakan. tapi kan ada Mbak tas yang unisex. Iya, ada. Banyak tas yang unisex yang bisa dipakai. Seperti backpack tuh kita buatnya unisex. Oke. Dan kemudian tasnya Roro Kenes ini menjadi sebuah platform bagi kami untuk mengkampanyekan akan pentingnya peduli kepada KDRT dan juga kepada sexual abuse victim. Bicara feminisme itu bukan cuma bicara perempuan juga, Mbak. Jadi bicara feminisme itu berarti kita bicara atas perlindungan perempuan, kita bicara perlindungan pria, kita bicara perlindungan anak, kita bicara perlindungan Human right. indigenous people, sama satunya lagi minority. Jadi bukan cuma hanya sekedar human right ya. Is talking about the gender. Jadi kita bicara juga akan gender gitu. Bagaimana kemudian saya tuh kalau bicara ini panjang, Mbak. Karena ketika saya masuk ke Roro Kenes otomatis kan aku harus riset tuh. Apalagi aku addicted tuh anyaman. Jadi aku tuh benar-benar addicted banget ke anyaman tuh, addicted lah. Nah, ketika bicara saya belajar tentang anyaman, kemudian otomatis belajar sosiologi sama antropologi, buka bukunya itu, terus kemudian baca-baca serat macam-macam. Serat centini. Yuk, Asmarandana, aku paling seneng sama Asmarandana, ya. oke. Asmarandana aku paling seneng sampai macam-macam lah ulang rekan. Hubungannya apa Mbak karo Roro Kenes, Mbak? Karo gawe tas? Karena begini, Roro Kenes itu is all about local and culture. Local and culture, Terus habis itu oke. kemudian kaitannya dengan gender. Jadi ketika kita bicara kepada gender, kita bicara antropologi sama sosiologi juga kan. Oke. Which is itu juga beririsan kepada budaya. Iya. Nah, dengan saya mempelajari itu saya bisa tahu roots-nya itu seperti apa, akarnya tuh kayak gimana. Sampai segitunya ya, Mbak? Iya. Makanya kan aku bilang ini laboratku, Mbak. Gitu ya. Iya, this Jadi- is my laboratory. Jadi itu yang bikin memang bisa menemukan tuh memang kepuasannya tuh lebih kepada ke situ juga Iya, ya, nggak betul. hanya ternyata membuat suatu produk Iya. terus produknya ternyata ditaksir dengan Iya, wah ini iya, batinnya iya. berlipat-lipat begitu kan ya. Dulu kita udah tahu tekniknya Bottega nih. Aku udah bisa tekniknya Bottega, udah tahu. Oke, ya. Tapi setelah itu what next? Oke. What next? Nah, bisa kan kita ngeliat ternyata ada yang pola nyaman ini A, B, C, D, dan kemudian ketika belajar lagi, oh ternyata filosofinya seperti ini toh. Oh ternyata filosofinya seperti ini toh. Ya, di anyaman pun aja di Indonesia juga ada beragam jenis anyaman kan ya, Mbak? Betul. Itu juga Mbak menginikan di Roro Kenes Iya. spesifik anyaman atau anyaman apapun? Spesifik, jadi selera spesifik. Ada ceritanya masing-masing. Iya. Jadi kita waktu kemarin itu yang salah satu yang menang, gara-gara itu menang jadi BNI UMKM Heroes tuh saya creating namanya anyaman gedek. Itu Oke. belajar, jadi bener-bener paha tuh dulu stuck gitu kan, udah habis Bottega terus ngapain lagi nih gue gitu. Terus keliling, aku tuh hobinya ke pasar Mbak, sama ke desa. Oh, oke. Justru mencari inspirasinya di pasar. Iya, aku seneng banget ke Perembayan, nongkrong Perembayan. di sana. Iya, nongkrong di sana tuh aku paling, wah hobi banget. Oke. Aneh ya. Ya. Jadi hobiku tuh adalah, halo pemirsa, hobi saya adalah mengkoleksi terasi dan nongkrong di pasar. Mengoleksi terasi. Iya, terasi dari seluruh penjuru dunia aku punya. Oh ya? Dari Filipina, Vietnam, Hong Kong, terus di Indonesia tuh pokoknya temanku udah tahu, termasuk Mas Fuadi kemarin pulang bawain aku terasi Bangka. Wah, happy banget. Oh, oke. Jangan bawakan saya minyak wangi, bawakan saya terasi. Kenapa, Mbak? Itu kan itu berarti udang yang difermentasi kalau yang di luar ya. Iya. Kenapa begitu? Apa menariknya dari terasi ya? Gak tahu kenapa. Tapi nggak untuk terus dipakai, hanya untuk dipakai. terus di-taste, dirasa. Ya, dirasa. Karena terasi itu sama kayak soto. Sambal Nusantara tuh Ya. ditentukan oleh terasinya.
Sambal misalkan tahu terasi. Jadi kayak misal kita nyobain sambal dari Aceh sampai kemudian kita nyobain sambal sampai yang paling jauh ke tempatnya NTT, itu tuh pasti nanti terasinya beda-beda. Irisannya terasi yang sambal di tempatnya mana Bali, Lombok, NTT itu hampir mirip. Tapi kalau ya kayak gitulah. Aku kayak pikir, aku baru ini aku ngerti. Bukan, maksudnya iya ya, terasi itu hal kecil di dapur kita tapi memberikan dampak luar biasa terhadap suatu rasa loh. Sambel nih gak ono terasine iki gak enak. Nah, jadi dan sambel ini akan mengarah kemana itu memang tergantung pemakaian terasi. Jadi akhirnya yang kayak sisa di Jawa Timur mereka enak untuk makan Jawa Timuran. Coba kalau dipakai untuk yang dicobain pakai sama sambel yang di masakan Jawa misalkan yang sambal terasinya jelas ini. Ya bisa Mbak, tapi enggak Itu sama dengan kecap ya, Mbak? Sama. Kecap di semua tempat juga setiap lokal ini. Balik lagi kan. Ke atas. Ya, Mbak, karena durasi juga. Mbak, berarti Mbak udah berarti lesson learn yang diambil adalah bahwa membuat suatu produk is not just create. Bukan, jadi membuat sebuah produk itu it has to have a value, it has to have a soul. Jadi harus ada itu. Terus lagi juga gini, produk bagus itu biasa Mbak. Produk bagus berdampak itu baru luar biasa. Produk bagus berdampak itu baru luar biasa. So that's why ketika saya membuat Rorokenes itu kita bukan bicara Rorokenes sebagai sebuah tas saja, tapi kita bicara Rorokenes sebagai sebuah lifestyle, sebagai sebuah platform di mana kita juga bisa menyuarakan akan kesetaraan gender. Dengan pengguna kita yang 85% perempuan, berarti di sini kita juga ikut mengkampanyekan. Kenapa kok kita penting untuk peduli kepada korban KDRT? Kenapa kita penting untuk peduli kepada korban sexual abuse? Why? Kenapa? Dengan memperkuat perempuan berarti kita memperkuat madrasah. Nah kalau madrasahnya kuat, enak banget itu dan educated woman it same with educate the nation. Katanya Michelle Obama begitu. That's right. Itu makanya yang aku kejar. Hanya kalau ditanyain endorsementnya Rorokenes kemana? Endorsementnya Rorokenes ya ke 16 hari kekerasan sama perempuan. Endorsementnya ke Rorokenes ya ke tempatnya advokasi kayak gitu. Itu endorsementnya kita ke sana. Dan goalsnya ke depan Rorokenes akan menjadi apa? Kalau misalkan dalam dreamnya Mbak Sanas? Ini sih saya tuh terus terang saya itu suka sekali, I'm very very amazed dan sangat attached dengan yang namanya Anita Rodrik. Body Shop. Almarhum. Ya betul, itu aku suka sekali sama beliau. Sama satu lagi. At the end Anita Rodrik menjual. Yes betul. Tapi berarti rencananya Rorokenes akan kalau semisal si investor ini sama value-nya dengan saya, tapi kalau misal nggak sama ya enggak. Ada beberapa yang sudah mau masuk Mbak, tapi pasti yang akan ditanya adalah apakah value ini kemudian akan hilang, ataukah kemudian value ini bisa bertumbuh. Tapi kalau hilang ya jangan. Berarti ke depan Rorokenes mau apa? Itu masih capaiannya sampai sekarang aja saya juga masih bertanya-tanya loh sampai sekarang. Ya, yang ada sekarang saya hanya berusaha untuk mempersiapkannya sebaik mungkin untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Satu pertanyaan saya penasaran banget. Kenapa tas? Karena saya suka tas, udah titik aja gitu. Itu aja. Ya, terus kenapa kok anyaman? Soalnya aku pengen punya bottega, tapi sama suami aku nggak dibeliin. Iya. Katanya dia tega bener lu gitu. Terus lihat KW-nya ada. Harganya 1,5 jutaan. Mahal juga kan? Habis itu sama bapakku ditantang. Beli gampang, bikin susah. Kamu bisa beli apa kamu bisa bikin? Aku pikir lucu juga ya. Udah akhirnya jegur. Terus sama suamiku aku bilang, "Yaudah nih, kan bottega harganya 30 juta. Aku pinjam uangnya aja deh." Terus sama suamiku diginiin lagi. Untungnya lo tuh, makanya I really loving. Thank you ya suami kalau kamu mendengarkan. Tak pinjemin tapi kamu balikin lo. Ya akhirnya aku balikan. Dalam tempo berapa lama? Kurang lebih 8 bulan lah, 8 bulan. Wah hebat dong. Iya, makanya setelah itu aku minta yang lebih. Gimana sih Mbak? Kan triknya kayak gitu. Ngono ya? Iya betul. Oke. Umpan kecil untuk dapatnya. Iya betul bisa. Jadi setelah kan self funding. Belum berani masuk ke bank kan? Iya. Self funding, itu kembaliin. Habis itu udah kembali ya. Pinjam lagi dong. Oke. Thank you banget Mbak Sanas.
cerita seru dan banyak menginspirasi, bahwa ini semoga menginspirasi untuk teman-teman pelaku usaha, Ya, khususnya perempuan. Ya, amin. Kalau dilihat dari apa yang tadi Mbak Sana sampaikan, dan saya juga sering ngomongin bahwa bisnis itu jangan emosi, jangan emosional gitu loh. Artinya meskipun awalnya karena kepingin punya bottega dan di-treat seperti itu, tapi tetap Mbak bisa melakukan belajar lagi, Ya, belajar tentang riset, ya, karena why-nya, ya, ikigainya, ya, cara betul. gitu. Jadi gini, if you want to do well, you have to do good. Itu kata-katanya profesorku yang tak pegang banget. Karena bukan apa-apa. Kalau kita mau melakukan sebuah dampak bagus kan berarti kita harus sehat toh Mbak. Ya betul. Kalau misal kalau kitanya nggak sehat ya dampaknya kan juga nggak sehat juga. Oke. Atau nggak last longer. Padahal yang dikejarkan sustainability, sustain. Terus Ya, berkelanjutan. berkelanjutan, sustain. Tapi kita juga di satu sisi juga bisa menghidupi. Ya. Lah aku kalau nggak bisa menghidupi nanti aku nggak bisa ketemu Mbak Nana. Oke. Iya. Dan tentu saja terakhir tadi statementnya juga jangan lupa bahwa menciptakan suatu produk yang memberikan dampak positif tentu saja kepada manusia, lingkungan, dan alam semesta. Oke, thank you banget Mbak Sanas. Sama-sama Mbak. Roro Kenes Indonesia, keren. Makasih. Thank you. Thank you.